Paparan kasus, seorang ibu hamil datang ke BPM untuk memeriksa kehamilannya. Nyonya A, 25 tahun, Gipo AO mengatakan bahwa ia mengalami mual muntah yang terus-menerus sejak 1 hari yang lalu. Tidak nafsu makan dan turgo kulit menurun. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 100 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, dan Nyonya A sangat khawatir terhadap kondisinya. Tujuan pembahasan: 1. Untuk mengetahui macam-macam gangguan kehamilan. 2. Untuk mengetahui resiko gangguan pada kehamilan. 3. Untuk melindungi kandungan dari macam-macam gangguan. Definisi: gangguan kehamilan adalah masalah kesehatan yang terjadi selama kehamilan dan bisa melibatkan kesehatan ibu, bayi, atau keduanya. Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang muncul secara berlebihan selama hamil. Ini bisa terjadi sepanjang hari dan beresiko menimbulkan dehidrasi. Etiologi: 1. Primi gravida. Primi gravida adalah seorang ibu yang sedang hamil untuk pertama kali. 2. Mola hidatidosa atau hamil anggur. Tumor non-kanker yang berkembang di rahim akibat kehamilan non-viable. Embrio atau jaringan plasenta bisa ada atau tidak. Sayangnya, jika ada embrio tidak akan mampu bertahan. 3. Kehamilan ganda. Kehamilan kembar adalah ketika seorang wanita hamil dengan 2 janin atau lebih di saat bersamaan. Manifestasi klinis: 1. Muntah hebat, 2. Dehidrasi, 3. Haus, 4. Berat badan menurun, 5. Demam, 6. Lemas. Pemeriksaan fisik: 1. Inspeksi atau melihat. Melihat dan mengevaluasi pasien secara visual untuk mengkaji atau menilai pasien. 2. Palpasi atau meraba. Dilakukan untuk menentukan usia kehamilan serta menentukan letak anak dalam rahim. 3. Perkusi atau ketukan. Adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi getaran atau gelombang suara yang diantarkan ke permukaan tubuh dari bagian tubuh yang diperiksa. 4. Auskultasi atau mendengar adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi yang terbentuk di dalam organ tubuh. Pemeriksaan diagnostik: 1. Defisit nutrisi. Defisit nutrisi adalah asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme sehingga menyebabkan penurunan berat badan, mudah lelah, gusi dan mulut yang sering mengalami luka. Pipi dan mata terlihat cekung serta mudah merasa kedinginan dan gangguan otot. 2. Intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas adalah ketidakcukupan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Keadaan di mana jantung tidak adekuat dalam mencukupi kebutuhan energi dan oksigen saat beraktivitas fisik, yang mengakibatkan iskemia, kemudian daya pompa jantung melemah, sehingga darah tidak beredar sempurna ke seluruh tubuh dan akan sulit bernapas serta merasa lelah. 3. Gangguan elektrolit. Gangguan elektrolit adalah kondisi saat kadar elektrolit di dalam tubuh seseorang menjadi tidak seimbang, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Gangguan elektrolit bisa menyebabkan aritma, kejang, koma, dan gagal jantung. Penata laksanaan medis: 1. Edukasi mengenai tanda dan gejala kehamilan. 2. Bed rest total. 3. Makan sedikit tapi sering. 4. Jangan menahan lapar. 5. Hindari makan berlemak dan pedas. 6. Hindari faktor pemicu mual. 3 masalah keperawatan utama. Yang pertama yaitu gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi berhubungan dengan penurunan nafsu makan dan mual. 2. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan muntah. Yang ketiga yaitu keterbatasan pemenuhan kebutuhan sehari-hari berhubungan dengan kelemahan. Kesimpulan: Nyonya A mengalami gangguan kehamilan hiperemesis gravidarum atau HIG. 2. Data-data yang didapat dari pemeriksaan fisik ditemukan yaitu berat badan menurun, muntah hebat, demam, dan dehidrasi. 3. Gangguan kehamilan adalah masalah kesehatan yang terjadi selama kehamilan dan bisa melibatkan kesehatan ibu, bayi, atau keduanya. Ide atau gagasan untuk meningkatkan kualitas keperawatan klien. Yang pertama yaitu memberikan penyuluhan kepada ibu hamil tentang pentingnya menjaga kehamilan dengan baik. Dengan adanya penyuluhan dapat membuat ibu hamil menjadi tahu tentang pentingnya menjaga kesehatan ibu beserta kandungannya sehingga tidak terjadi gangguan pada anak yang dikandungnya. Yang kedua yaitu mengadakan layanan olahraga rutin untuk ibu hamil. Dengan adanya layanan ini, ibu hamil menjadi semakin sehat serta agar tidak terjadi gangguan pada anak yang dikandungnya. Yang ketiga yaitu memberikan makanan sehat dan bernutrisi kepada ibu hamil.
Ibu yang sedang hamil harus makan makanan yang sehat dan bergizi agar ibu dan bayi dalam kandungannya sehat serta tidak akan ada gangguan yang akan terjadi pada kandungannya.